Ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah tiga cabang ilmu filsafat atau tiga istilah dalam filsafat yang seharusnya kita pahami dengan baik. Bagaimana cara memahaminya? Tonton terus video ini hingga selesai. Ontologi itu berasal dari kata ontos dan logos. Ontos artinya ada, logos artinya ilmu. Berarti ontologi adalah ilmu yang berbicara tentang keberadaan. Ilmu filsafat, cabang ilmu filsafat yang mempertanyakan tentang apa hakikat dari keberadaan. Mengapa demikian? Karena terkadang ada sesuatu ada, Anda lihat, tetapi sesungguhnya itu tidak ada. Misalnya langit. Ketika di bumi memandang ke atas, kamu menganggap ada langit. Padahal ketika kamu naik pesawat sampai terus ke atas, kamu tidak akan pernah menemukan langit. Artinya ada kamu lihat, tetapi sebenarnya itu tidak ada. Lalu terus tidak ada kamu lihat, tetapi itu ada. Jadi sebelum misalnya saya ada buku, sebelum buku ini saya tulis, itu sebenarnya ada dalam pikiran saya. Seperti dunia ide yang digambarkan oleh Plato, bahwa misalnya ada orang yang tinggal di dalam gua, lalu di gua itu tembus matahari masuk, lalu kemudian kadang ada orang lewat di atasnya. Orang yang tinggal di dalamnya memang lihat ke atas sebagian dari aktivitas di dunia itu, tetapi tidak bisa menggambarkan semua bahwa apa yang terjadi di atas itu seperti ini. Itulah dunia ide, dunia yang lebih sempurna dari yang kita gambarkan. Apa yang dilihat manusia atau orang yang tinggal dalam gua itu tidak sama dari yang dia bayangkan. Jadi ada dunia ide yang lebih sempurna. Jadi buku ini sebelum ada, itu ada dalam dunia ide saya. Jadi ini mempertanyakan hakikat keberadaan sesuatu. Jadi buku itu ada. Bahkan sebelum ditulis itu sudah ada. Di mana keberadaannya? Di dalam pikiran saya, di dalam dunia ide saya. Itu ontologis yang mempertanyakan tentang hakikat keberadaan, bertanya tentang apa hakikat dari keberadaan itu. Kemudian yang kedua adalah epistemologi. Jadi tiga istilah ini sebenarnya berkaitan: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Epistemologi itu berasal dari kata Yunani epistem dan logos. Jadi epistem itu pengetahuan, logos itu ya ilmu. Jadi logos dan logos itu kalau bahasa Yunani artinya ilmu. Jadi epistemologi adalah sebuah cabang filsafat yang mempelajari tentang bagaimana ilmu itu didapatkan. Jadi mempertanyakan ilmu pengetahuan itu sendiri, ilmu tentang pengetahuan. Dan ini pertanyaannya adalah mengapa dan bagaimana. Karena contoh kita tadi adalah buku. Pertanyaannya adalah mengapa meski ada buku dan bagaimana membuat buku. Jadi pertanyaan pertamanya mengapa ada buku. Buku ada karena tujuannya adalah untuk menyebarkan informasi kepada orang lain, untuk menuangkan ide-ide yang dimiliki oleh penulisnya ke dalam sebuah buku. Jadi mengapa ada buku? Karena untuk menuangkan ide-ide oleh penulisnya dan menyebarkan ide-ide penulis itu kepada orang lain. Terus bagaimana caranya ada buku? Untuk ada buku pastinya kan ada penulisnya membuat kerangkanya, membuat judulnya, lalu kemudian
melakukan penulisan sesuai dengan ide-idenya tadi. Jadi epistemologi itu mempertanyakan mengapa dan bagaimana. Jadi mengapa ada buku, selalu buku saya sebut supaya tidak kemana-mana, karena awal contohnya adalah buku, lalu kemudian bagaimana caranya mendapatkan atau bagaimana caranya membuat buku. Jadi epistemologi itu mempertanyakan tentang bagaimana ilmu itu didapat. Makanya ada istilah metodologi, cara untuk mendapatkan sebuah ilmu atau cara mendapatkan sebuah data yang kemudian pada akhirnya menjadi ilmu. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya di episode 17, bahwa ilmu itu sudah teruji, bukan anggapan semata. Jadi ontologi, epistemologi, sudah 3 pertanyaannya terjawab. Apa, mengapa, dan bagaimana. Jadi intinya adalah epistemologi itu soal bagaimana memperoleh ilmu dengan benar. Kemudian yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi juga berasal dari kata Yunani, yaitu aksio dan logos. Aksio itu artinya guna atau nilai, sedangkan logos ya lagi-lagi artinya adalah ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang kegunaan sesuatu. Jadi apa kegunaannya buku? Kegunaan buku adalah bisa membuat masyarakat semakin cerdas, bisa mendokumenkan, mengabadikan dalam waktu yang lama mengenai pemikiran seseorang. Jadi karena buku misalnya, karena tulisan, pemikiran-pemikiran orang terdahulu itu masih bisa tersimpan sampai sekarang. Buku bisa membuat kita cerdas, buku bisa membuat masyarakat menjadi cerdas. Jadi aksiologi itu berbicara soal apa kegunaan, apa arti, apa nilai dari sesuatu itu. Jadi memang ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu dibahas dalam satu pembahasan, itu akan nyambung. Jadi apa itu ontologi, mengapa dan bagaimana itu epistemologi, apa kegunaannya itu aksiologi. Sehingga dengan memahami 3 istilah ini, kita akan semakin mudah dalam mempelajari ilmu filsafat. Kita akan semakin mudah mengerti filsafat itu secara keseluruhan. Epistemologi itu masih digunakan sampai sekarang. Aksiologi juga masih digunakan. Ontologi juga masih digunakan. Terutama epistemologi itu semakin gencar karena ini tentang metode mendapatkan sebuah ilmu. Metode mendapatkan sebuah data yang kemudian menjadi ilmu. Kalau metode ini kurang benar, kurang tepat, maka hasil dari sebuah ilmu juga itu kurang benar. Jadi ilmu filsafat itu mungkin kalau kita tidak terlalu mendalami, seolah-olah tiadalah berguna. Tetapi ternyata dari sinilah kemudian ilmu-ilmu itu lahir. Belajar filsafat berarti Anda belajar induknya dari berbagai ilmu-ilmu yang lain. Demikian, mohon bantu subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.